Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen logistik medik dan non-medik. Perkenalkan, nama saya Mei Sulandari dengan NIM 10827020. Baik, di sini ada 4 soal. Yang pertama, jawabannya konsep kategori obat dari diri keselamatan pasien. Kategori V atau vital merupakan obat-obat yang bersifat menyelamatkan nyawa atau life saving yang kritis untuk pelayanan kesehatan. Contoh epinefrin, insulin, antivenom. Jika terjadi stock out atau kekosongan meskipun hanya 1%, dampaknya bisa fatal hingga menyebabkan kematian pasien. Oleh karena itu, target toleransinya wajib 0%. Yang kedua, kategori N atau non-esensial merupakan obat penunjang atau obat untuk penyakit ringan yang gejalanya tidak fatal jika tidak segera diobati. Contoh vitamin, suplemen. Jika stok kosong, pasien masih aman atau bisa menunda pengobatan tanpa resiko keselamatan yang fatal, hingga toleransinya 5% masih dapat diterima. Baik, di sini dari sisi biaya, mempertahankan stok agar selalu tersedia 100% atau 0,% stok out, membutuhkan biaya penyimpanan atau holding cost dan safety stock yang sangat tinggi. Oleh karena itu, rumah sakit harus bijak mengalokasikan anggaran. Anggaran besar difokuskan untuk mengamankan persediaan obat vital atau V untuk obat non-esensial atau N. Rumah sakit tidak perlu menimbun terlalu banyak persediaan demi efisiensi biaya, sehingga kekosongan kecil 5% diperbolehkan agar modal tidak mengadap di obat penunjang. Baik, di sini yang kedua, pada indikator pertama ada ITR, yaitu tujuannya perhitungan ini adalah untuk mengetahui seberapa sering persediaan obat berputar dalam 1 tahun. Rumusnya yang digunakan adalah total distribusi keluar dibagi rata stok. Pada data ini, total distribusi keluar sebesar 12 miliar rupiah dan rata-rata stok sebesar 1,5 miliar rupiah. Sehingga perhitungannya adalah 12 miliar dibagi 1,5 miliar dengan 8 kali per tahun. Artinya, dalam 1 tahun persediaan obat di rumah sakit berputar sebanyak 8 kali. Hasil ini masih memenuhi target benchmark yaitu antara 8 sampai 15 kali per tahun, sehingga pengelolaan persediaan masih tergolong baik. Indikator kedua adalah waste ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui persentase kerugian akibat obat rusak dan kadaluarsa. Rumusnya adalah nilai obat rusak dan kadaluarsa dibagi total nilai pembelian, kemudian dikalikan 100%. Pada data ini, nilai obat rusak dan kadaluarsa sebesar 180 juta rupiah. Sedangkan total nilai pembelian sebesar 13 miliar rupiah. Hasil perhitungannya adalah 180 juta dibagi 13 miliar dikali 100%, sehingga diperoleh angka 1,38%. Hasil ini sedikit melebihi target WHO yang kurang dari 1%, namun masih berada di bawah target nasional yaitu kurang dari 2%. Artinya pengelolaan obat sudah cukup baik, tetapi
masih perlu perbaikan untuk mengurangi pemborosan. Yang ketiga, indikator ketiga adalah akurasi stok. Perhitungan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara jumlah stok fisik dengan data yang tercatat di sistem. Rumus yang digunakan adalah rumus yang digunakan adalah rumus sesuai dibagi total item yang diperiksa kemudian dikalikan 100%. Pada data ini terdapat 460 item yang sesuai dari total 500 item yang diperiksa, sehingga hasil perhitungannya adalah 460 dibagi 500 kali 100% sama dengan 92%. Nilai ini masih berada di bawah target benchmark yang mensyaratkan akurasi gudang lebih dari 95%. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan ketelitian dalam pencatatan dan pengelolaan stok agar selisih antara stok fisik dan data sistem dapat diminimkan. Yang ketiga, analisis gap. Yang tiga, kemungkinan penyebab mengapa realisasi cuma 6 kali dari target 10 kali. Yang pertama, overprocuration atau kelebihan pembelian. Bagi pengadaan atau logistik, main beli obat dalam jumlah yang kegedean sekaligus. Mungkin niatnya biar gak repot bolak-balik ke pesan ke supplier. Tetapi efeknya obat itu jadi numpuk terlalu lama di gudang sebelum akhirnya habis dipakai pasien. Yang kedua, ada obat yang macet atau slow moving. Rumah sakit menyimpan stok obat yang ternyata dokternya sendiri sudah jarang menulis resep buat obat itu. Karena jarang diresepkan ke pasien, otomatis obatnya diam saja di rak gudang dan membuat angka perputaran kecil. Yang ketiga, salah prediksi kebutuhan di awal. Perencanaan kota belanja obat di awal tahun kurang akurat atau terlalu dilebihkan, sehingga batas maksimal stok atau maksimum stok level di gudang disetel terlalu tinggi. Terus yang dua, rekomendasi perbaikan. 1. Menurut batas maksimal stok gudang, mengubah sistem belanja menjadi lebih ramping, lebih baik membeli sedikit-sedikit tapi rutin, misal per bulan gitu, daripada langsung menyetok dalam jumlah besar yang membuat modal rumah sakit mengendap lama di gudang. Yang kedua, evaluasi daftar obat bersama komite medik atau dokter. Melakukan filtrasi terhadap obat-obat yang berputarannya lambat. Jika sudah jarang diresepkan, agar dikurangi kota pengadapannya dan fokuskan anggaran pada obat-obat yang permintaannya tinggi agar perputaran stok atau turnover meningkat. Yang keempat atau yang terakhir, studi kasus lapangan, rencana aksi penyelamatan waste ratio. Yang pertama, cek langsung ke gudang atau cari tahu masalahnya. Langkah pertama, saya akan kumpulkan tim untuk sidak langsung ke gudang farmasi. Kita harus cari tahu ini obat-obat bisa rusak atau kadaluarsa gara-gara apa. Apakah AC atau kulkas, gudang kurang dingin, atau bocor, atau karena
kelalaian petugas saat menata barang. Yang kedua, rapikan posisi obat pakai sistem FEFO. Saya bakal wajibkan petugas gudang untuk lebih disiplin menyusun obat yang tanggal kadaluarsanya paling dekat harus ditaruh paling depan rak supaya diambil duluan waktu ada resep masuk. Kalau perlu kasih stiker warna mencolok, misal warna merah untuk obat yang masih kadaluarsanya tinggal beberapa bulan gitu. Terus yang ketiga, pasang alarm atau mengingat di komputer atau sistem SIM RS. Memaksimalkan sistem komputer di rumah sakit supaya otomatis memunculkan peringatan atau notifikasi kalau ada stok obat yang mau kadaluarsa dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Jadi kita bisa tahu lebih cepat sebelum terlanjur kadaluarsa. Terus yang keempat, tukar obat ke supplier atau oper ke rumah sakit lain. Kalau ketahuan ada obat yang stoknya masih banyak tapi sudah mau kadaluarsa dan di rumah sakit kita lagi sepi pasien untuk obat itu, saya akan langsung menghubungi pihak distributor untuk opsi retur atau tukang barang. Kalau tidak bisa diretur, kita bisa tawarkan atau oper ke rumah sakit atau klinik di jaringan lain yang lagi butuh obat tersebut. Terus yang terakhir, briefing petugas dan cek berkala suhu ruangan. Mengingatkan kembali pada para staf gudang awal briefing singkat tentang cara menyimpan obat yang benar. Selain itu, pengecekan suhu ruangan yang kulkas tempat menyimpan obat harus dipantau ketat setiap hari atau dicatat di kartu suhu. Jangan sampai obat rusak karena suhu mendadak panas atau tidak yang tahu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.